Halo, selamat pagi pemirsa. Izinkan kami kembali menyapa Anda pagi ini dengan serangkaian berita terpilih dalam negeri. Dalam Kilas Nusantara Pagi edisi Kamis 20 Januari pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Helmut Timothy. Mari kita langsung ke sirkuit Mandalika. Di sana ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengantarkan pembalap Mario Suryo Aji untuk melakukan sesi latihan menjajal lintasan sirkuit kebanggaan Indonesia itu. Ada juga kabar baik dari kantor Kecamatan Pontianak Utara yang menginisiasi pembuatan dokumen administrasi kependudukan gratis untuk warga kurang mampu dan berpenghasilan rendah. Upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dilakukan melalui literasi inklusi sosial oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Bangka Belitung. Dengan proses transformasi perpustakaan daerah kini tidak hanya sebagai wadah baca tulis belaka. Dan berikut rangkaian video selengkapnya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengantarkan langsung putra daerahnya untuk berlatih memulai debut pertamanya pada ajang Moto3 2022 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Rabu 19 Januari. Mario Suryo Aji, pembalap Honda Team asal Indonesia, siap untuk menjalani uji coba lintasan serangkaian dengan tes pramusim dan gelaran MotoGP pada 13 Februari dan 18 Maret mendatang. Pembalap jebolan Asia Talent Cup ini akan menjadi satu-satunya pembalap yang akan mewakili Indonesia pada 21 seri balapan di 16 negara untuk Grand Prix 2022. Khofifah Indar Parawansa berharap Mario Aji akan mendapatkan panggung sendiri di sirkuit Mandalika karena menjadi tuan rumah pada putaran 2 setelah balapan di sirkuit Losail, Qatar. Hal ini pun menjadi kebanggaan yang harus didukung, mengiringi hadirnya sirkuit Mandalika yang kini menaikkan pamor Indonesia di mata dunia. Mandalika ini menjadi bagian penting untuk bisa menjadi penampakan suksesnya Mario dalam perhelatan berlaga di masa-masa yang akan datang. Saya rasa itu bagi kami warga Jawa Timur tentu kebanggaan luar biasa bahwa seorang Mario terlahir di Magelang, Jawa Timur. Dan bagi bangsa Indonesia ini adalah aset yang luar biasa. Cantik dan layoutnya juga interesting, banyak corner speed. Salah satu sirkuit yang karakternya Mario suka. Sebagai pembalap muda yang akan mewakili Indonesia, Mario Aji menyatakan akan berusaha keras untuk tampil terbaik di seri Moto3 sehingga dapat menjadi juara mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kusnanda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pembuatan seluruh dokumen yang menyangkut administrasi kependudukan secara gratis dengan sasaran utama warga kurang mampu dan berpenghasilan rendah digelar oleh kantor Kecamatan Pontianak Utara pada Rabu 19 Januari. Kegiatan yang telah dimulai pada semester 1 tahun 2022 tersebut sebagai bentuk dukungan program prioritas pemerintah terkait rencana pembangunan jangka menengah nasional yang terintegrasi dengan data parsial. Camat Pontianak Utara Dini Eka Wahyuni mengatakan proses pembuatan dokumen akan dikawal secara ketat oleh satuan kerja terkait sebagai bentuk antisipasi terjadinya pemanfaatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami akan menginisiasi suatu kegiatan yang bersifat fasilitasi pembuatan dokumen administrasi kependudukan khusus bagi masyarakat miskin yang dibuktikan dengan kartu kepesertaan program-program pengentasan kemiskinan seperti kartu keluarga sejahtera atau KKS, kemudian kartu PKH, program keluarga harapan, KIP, kartu Indonesia Pintar, dan kartu Indonesia Sehat. Dini menambahkan kegiatan yang pelaksanaannya sedang berproses saat ini juga sebagai wujud peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. Karena data akurat merupakan salah satu solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Melalui data tersebut, seluruh program bantuan pemerintah akan terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung bertransformasi menuju perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai upaya pendekatan pelayanan dalam meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Mina usai peresmian gedung perpustakaan baru di Sungai Liat, Bangka, Rabu 19 Januari. Menurut Mina, perpustakaan daerah tidak hanya sebagai wadah baca tulis saja, namun juga dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensi. Dengan mengacu pada keberagaman budaya, kemauan menerima perubahan, serta dapat menawarkan kesempatan berusaha, melindungi, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Tapi sudah bertransformasi atau berinklusi sosial, terampil menulis. Jadi kami di sini di Pusda ini siap untuk melakukan pembinaan ya dan juga pelatihan kepada anak-anak kita atau masyarakat yang ingin menjadi seorang penulis. Ya, jadi kami siap dan langsung nanti penerbit Pak. Jadi kita mengikuti penerbit. Jadi buku sudah diciptakan, dibuat, ditulis dan langsung nanti kita hubungi penerbit untuk menerbitkan buku tersebut. Jadi langsung bagaimana cara pemasarannya juga. Jadi siap kita bantu di sini. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi disambut baik Bupati Bangka, Mulkan, yang hadir dalam peresmian. Menurut Mulkan, keberadaan perpustakaan serta fungsinya yang tidak hanya sebagai wadah baca tulis ini harus disosialisasikan ke masyarakat luas. Melalui referensi buku-buku yang ada di perpustakaan kita inilah yang nanti akan meningkatkan terutama wawasan dan ilmu pengetahuan kita terhadap apa saja yang terdapat di dalam buku tersebut. Kita harus banyak gemar membaca, karena dengan membacalah bahwa kita akan mendapatkan terhadap wawasan dan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini, Perpusda telah memiliki 18.000 buku, 2 ruang koleksi buku, 1 ruang referensi, 1 ruang anak, 1 ruang bedah buku dan film, serta ruang-ruang lainnya yang dapat dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Bangka. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tingkatkan terus budaya literasi dengan cara membaca berbagai macam buku guna menambah ilmu pengetahuan Anda. Selain itu, jangan lupa untuk menambah asupan informasi dengan menyaksikan Antara TV melalui kanal UCTV, YouTube Antara TV Indonesia, dan laman antaranews.com. Kami akan kembali dalam Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.